Hai, kembali lagi bersama One Clip Movie. Kali ini kita akan membahas film yang lagi hangat di bulan Juli, yaitu Deadpool and Wolverine 2024, dan merupakan film yang sangat dinanti-nantikan dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU, menggabungkan dua karakter ikonik Deadpool dan Wolverine. Berikut adalah ringkasan detail dari film ini. Wade Wilson alias Deadpool ditawari tempat di MCU oleh Time Variance Authority atau TVA. Namun alih-alih menerima tawaran tersebut, ia merekrut varian Wolverine untuk menyelamatkan semestanya dari kepunahan. Wade yang merasa kehilangan arah dalam kehidupan sipilnya kembali ke dunia mercenary yang penuh aksi dan humor gelap. Deadpool diperankan oleh Ryan Reynolds. Karakter ini dikenal dengan humor sarkastik dan kemampuan untuk memecahkan dinding keempat. Wolverine diperankan oleh Hugh Jackman. Wolverine adalah mutan dengan cakar adamantium dan kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Film ini membawa Deadpool dan Wolverine dalam misi lintas multiverse yang penuh dengan aksi dan humor. Mereka berdua harus menghadapi Cassandra Nova, saudari kembar Charles Xavier yang jahat. Di sebuah tempat yang disebut Void, tempat ini digambarkan sebagai tempat pembuangan metafora pop culture dengan banyak referensi ke film-film Disney dan 20th Century Fox. Oke, daripada berlama-lama dan aneh udah mulai ngantuk, langsung saja simak alur cerita dari film Deadpool dan Wolverine. Sebelum kamu menonton video, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia perfilman. Berawal dari karakter toksik kita yang baru muncul udah ngedumel dan menggali kuburan Om Logan yang sudah menjadi tengkorak karena nasib dunia Om Deadpool sedang dipertaruhkan. Seusai menggali, Deadpool justru nongkrong bersama tengkorak Wolverine dan berkeluh kesah bahwa sebenarnya dia ingin berkendara dan bertarung bersamanya. Tak lama kemudian, pasukan TVA muncul dari portal, berusaha menangkap Deadpool. Dengan aksi laga yang cukup konyol, Deadpool membantai pasukan TVA dengan menggunakan kerangka tulang adamantium Wolverine. Scene beralih mundur ke masa sebelumnya, di mana Wade terlihat sedang melakukan wawancara kerja di kantor Happy. Berusaha untuk bergabung dengan The Avengers, namun ditolak oleh Happy karena dianggap kurang layak. Hari-hari berlalu, diperlihatkan sosok Wade yang berpenampilan baju ketatnya sedang bekerja sebagai salesman di showroom mobil. Peter datang menghampiri Wade sembari mengobrol tentang masa-masa jaya saat mereka beraksi bersama membasmi kejahatan. Wade pulang ke rumah dan dikejutkan dengan pesta ulang tahun yang disiapkan oleh teman-temannya. Nampak beberapa sosok teman yang seharusnya telah meninggoy kembali berada di sana, termasuk kekasih Wade, Vanessa. Ternyata Wade menggunakan mesin waktu peninggalan dari Cable, anti-hero dari Deadpool 2, untuk kembali ke masa lalu menyelamatkan pacar dan temannya. Ini pula alasan TVA mengejar Wade. Tak berselang lama, pasukan TVA datang menjemput Wade. Tak ingin merusak suasana pesta, Wade bersedia ikut dengan damai. Wade tiba di TVA dan bertemu dengan Mr. Paradox, bos dari TVA cabang 10.005, timeline asli Wade. TVA adalah organisasi yang mengatur keseimbangan antar timeline universe, memberikan tawaran menggiurkan padanya untuk bergabung dengan The Avengers pada Secret Timeline di Bumi 616. Tentu saja, Wade menerimanya dengan penuh semangat sambil berceloteh ngalor ngidul. Setelah selesai fitting kostum barunya di TVA, Mr. Paradox menjelaskan lebih rinci alasan dipilihnya Deadpool adalah karena semesta asli Deadpool sedang sekarat, dikarenakan jangkar semestanya atau lebih gampangnya Logan sang Wolverine telah tiada. Deadpool dipilih untuk bekerja sebagai algojo tanpa belas kasih.
Lebih lanjut, Mr. Paradox berencana menghancurkan semesta Deadpool lebih awal. Deadpool yang marah menonjok dan mengambil alat portal TVA, lalu berkelana mencari Logan yang baru untuk menyelamatkan semestanya. Diperlihatkan Deadpool bertemu dengan banyak varian Logan dan selalu saja ditolak dengan keras. Di antara para Logan yang menolak, akhirnya Deadpool bertemu dengan seorang Logan pemabuk yang dihina orang-orang di semestanya. Deadpool kembali ke TVA, membawa Logan baru kepada Mr. Paradox. Dia pun terkejut mengetahui bahwa Logan ini adalah Logan yang paling terburuk yang pernah ada. Setelah cekcok yang cukup panjang, Deadpool dan Wolvie dikirim ke sebuah tempat bernama Void. Suatu tempat terbengkalai yang berisikan orang-orang bermasalah. Pertikaian adu mulut antara Deadpool dan Wolverine berlanjut menjadi pertarungan yang tentunya sangat dinanti-nanti oleh para fans. Adu tikam antara dua makhluk setengah abadi ini berlangsung sengit. Sosok misterius muncul, melerai mereka. Dia adalah Johnny Storm, sang Human Torch yang menjelaskan kondisi saat ini. Selang beberapa waktu, muncul gerombolan pengacau yang berpenampilan layaknya film Mad Max. Nampak ada Pyro si pengendali api, Sabretooth, si kodok, dan beberapa mutan lainnya. Mereka mengaku sebagai bawahan Cassandra Nova, sang penguasa Void. Johnny lalu berubah wujud ke bentuk apinya. Namun dia bukan tandingan dari Pyro. Dia pun kalah secara konyol. Duel berlanjut antara Wolverine dengan Sabretooth. Dalam sekali serang, Wolverine pun menang. Easy peasy. Pada akhirnya, ketiga jagoan kita tertangkap dan dibawa menuju markas Cassandra. Setibanya di markas Cassandra yang berbentuk dari mayat Ant-Man raksasa, Deadpool yang cerewet pun mengoceh bermacam hal yang mengakibatkan Johnny mati layaknya cosplay Attack of Titan. Cassandra bermain sebentar dengan Deadpool dan Wolverine. Lalu tiba-tiba Elliot, sang awan pelahap segala, muncul di tengah kekacauan tersebut. Deadpool dan Wolverine kabur bersama. Di tengah antah berantah dunia Void, Deadpool dan Wolverine masih terus bersitegang sambil bertukar cerita masing-masing. Tanpa diduga-duga muncul sosok Dogpool yang merupakan hewan peliharaan dari Nicepool, varian baik dari Deadpool. Nicepool membagikan informasi di dunia Void dan memperingatkan akan gerombolan berbahaya lainnya yang dikenal sebagai Deadpool Corps, sekumpulan varian Deadpool yang berbahaya. Berbekal mobil pemberian Nicepool, Deadpool dan Wolverine melanjutkan perjalanan mereka mencari jalan keluar menuju perbatasan Void. Cekcok terjadi lagi akibat Deadpool keceplosan perihal janji palsunya tentang memperbaiki semesta milik Wolverine. Adu tikam kembali terjadi di dalam mobil hingga keduanya pingsan kelelahan. Sosok misterius masuk ke mobil dan perjalanan kembali berlanjut. Deadpool dan Wolverine kemudian tersadar di suatu ruangan. Menyadari kehadiran beberapa orang, muncul beberapa sosok legendaris Marvel yang dinanti-nanti oleh fans. Elektra sang petarung ulung, Blade sang Daywalker, dan Gambit si pelempar kartu ledakan. Deadpool berusaha mengajak semua orang di ruangan untuk mengikutinya menyerang markas Cassandra. Wolverine kembali menolak dan pergi mabuk di luar. X-23, sekarang bernama Laura, menghampiri Wolverine, bertukar cerita dan berharap Wolverine ikut bersama mereka. Deadpool bersama tim pemberontaknya memulai penyerangan ke markas Cassandra. Tawuran tak terhindarkan. Kedua belah kubu sudah berpose dan saling berhadapan, saling menunjukkan senjata dan mulai bertarung mengeluarkan teknik andalan masing-masing. Deadpool dan Wolverine seperti biasa mulai mencabik-cabik lawan di depan mata. Blade, the one and only, bertarung dengan elegan layaknya hero sepuh dengan jam terbang tinggi. Gambit mulai memainkan kartu sihir dengan lincahnya dan meledakkan lawan layaknya petasan.
Elektra dengan sigap membabat para musuh menggunakan Sai Okinawa. Deadpool dan Wolverine masuk menerobos ruang pribadi Cassandra, namun dengan mudah dikalahkan dan dipermainkan oleh Cassandra. Laura duel 1 lawan 1 melawan Juggernaut, sang mutan berotot kekar. Dengan kelincahannya, Laura memotong kedua otot Achilles milik Juggernaut. Sang raksasa pun roboh dan Laura bersiap melakukan fatality. Cassandra mengutak-atik pikiran Wolverine, mengorek trauma dan luka lamanya. Laura melemparkan helm milik Juggernaut, satu-satunya item yang mampu menahan kekuatan psikis milik Cassandra. Deadpool berhasil memasang helm Juggernaut. Pyro muncul tiba-tiba dan menembak perut Cassandra beberapa kali. Wolverine yang masih seorang X-Men tak tega membiarkan seseorang mati begitu saja di depannya. Cassandra yang tersentuh dengan jiwa pahlawan Wolverine dan akhirnya bersedia membantu mereka pulang dengan menggunakan portal Sorcerer Ring milik varian Doctor Strange. Setibanya di semesta asli Deadpool, Mr. Paradox muncul dan cekcok singkat dengan Deadpool dan Wolverine. Portal tiba-tiba muncul di tengah jalan. Pyro keluar dan mati begitu saja oleh Cassandra. Secepat kilat Cassandra menahan Mr. Paradox, menyuruhnya menunjukkan lokasi keberadaan alat pembunuh waktu. Deadpool dan Wolverine dihempaskan begitu saja oleh Cassandra. Dogpool muncul, disusul oleh Nicepool. Rupanya Cassandra tak datang sendiri. Gerombolan Deadpool Corps muncul dan bersiap menghadang duo Deadpool dan Wolverine. Deadpool yang brengsek menjadikan Nicepool sebagai samsak peluru, dengan tujuan untuk memiliki Dogpool dan dual Gold Deagle milik Nicepool. Deadpool dengan senjata barunya dan Wolverine dengan topeng ikoniknya bersiap untuk tawuran dan membantai para Deadpool KW itu. Adegan penuh darah dan aksi saling dorong berlangsung lama dan brutal. Tawuran berakhir dan menyisakan duo hero favorit kita. Namun meskipun mereka adalah Deadpool KW, tetap saja bisa beregenerasi dan bangkit kembali. Dalam situasi tegang tersebut, Peter Pool muncul sebagai sosok penyelamat, mengalihkan perhatian para Deadpool KW. Cassandra mulai menyerap energi dari alat pembunuh waktu. Wolverine mengancam Mr. Paradox untuk menunjukkan cara menghentikan kekacauan ini. Ternyata, satu-satunya cara adalah dengan mengakibatkan konslet pada sumber energi dari alat tersebut yang berupa energi materi dan energi antimateri, dengan konsekuensi kemungkinan binasa. Wolverine meminta kehormatan terakhir untuk melakukannya. Namun dengan triknya, Deadpool berhasil mengecoh Wolverine. Deadpool mulai menarik satu sisi energi, mengarahkan ke sisi lainnya. Adegan dramatis terus berlanjut. Lalu tiba-tiba Wolverine berhasil mendobrak pintu penghalang dan dengan cepat meraih tangan Deadpool. Proses tarik-menarik energi terjadi di antara Cassandra versus duo Deadpool dan Wolverine. Semua mata tertuju pada monitor, terdiam tanpa kata menunggu hasil akhirnya. Dengan kekuatan cinta dan persahabatan, duo hero favorit kita berhasil selamat dan Cassandra hancur lebur jadi debu. Mr. Paradox ditangkap atas tindakan bersalahnya menciptakan alat pembunuh waktu. Adegan berakhir berpindah ke rumah Deadpool, di mana semua teman-teman berkumpul termasuk Wolverine, dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton channel One Clip Movie. Semoga Anda menikmati ulasan kami tentang film, drama, dan animasi terbaru. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kami dapat berkembang dalam membuat konten-konten yang menarik selanjutnya. Sit down, chill, and enjoy your movies.